Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi pengetahuan tentang nafkah anak di luar pernikahan yang sah. Sebelum jauh membahas itu, dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang melahirkan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab, nafkah, dan nasab anak. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Jika dilihat dari segi pandangnya, setiap anak yang lahir di dunia membawa fitrah kesucian. Ia tidak memilih dilahirkan dari rahim siapa dan dilahirkan dari keluarga siapa, dan tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya. Namun, dalam realitas sosial, tidak semua anak lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat. Disinilah muncul pertanyaan penting. Bagaimana Islam memandang kewajiban nafkah terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis ini menegaskan bahwa anak siapapun orang tuanya tetap mulia dan wajib dijaga hak dan kewajibannya. Islam sangat tegas untuk melarang zina. Namun Islam juga sangat adil dalam melindungi anak yang lahir akibat perbuatan tersebut. Secara umum, nafkah dalam Islam merupakan kewajiban terhadap anak yang memiliki hubungan nasab yang sah sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah berkaitan erat dengan hubungan pernikahan yang sah dan nasab yang jelas. Dan dari sini para ulama kemudian membahas status anak yang lahir di luar pernikahan. Mayoritas ulama dari 4 madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki nasab kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Nasab anak tersebut hanya tersambung kepada ibu dan keluarga ibunya. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang memiliki arti anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu. Maka makna hadis ini adalah bahwa nasab anak hanya diakui melalui pernikahan yang sah, bukan melalui hubungan zina. Kewajiban nafkah menurut pendapat ulama berdasarkan tidak adanya hubungan nasab, maka mayoritas ulama berpendapat ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah secara syar'i. Kewajiban nafkah berada pada ibu dan keluarga ibu. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa anak zina tidak mewarisi, tidak diwarisi, dan tidak dinafkahi oleh ayah biologisnya dalam hukum syariat murni. Namun di titik ini Islam tidak berhenti pada teks hukum semata. Para ulama juga menegaskan bahwa meskipun tidak ada kewajiban nafkah secara nasab, laki-laki yang menjadi sebab lahirnya anak tersebut memikul tanggung jawab moral. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki mengetahui anak yang lahir karena perbuatannya, maka menelantarkannya adalah perbuatan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan, jalbul masoleh muqaddamun ala daf'il mafasid. Dari sini menelantarkan anak akan menimbulkan kerusakan sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada menafkahinya.
Terus sebagian ulama kontemporer memandang bahwa pemberian nafkah oleh ayah biologis dapat diwajibkan dalam rangka menjaga kemaslahatan anak tanpa menetapkan nasab, waris atau wali nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga jiwa atau hifdzun nafas, menjaga keturunan atau hifdzun nasl, dan menjaga martabat manusia. Karena itu, memberi nafkah kepada anak di luar nikah dipandang sebagai tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, bukan berarti pengesahan untuk zina. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya Islam adalah agama yang adil, tegas terhadap dosa zina, namun tetap kasih kepada anak yang lahir karenanya. Anak di luar pernikahan yang sah tidak boleh menjadi korban kedua kali setelah kesalahan kedua orang tuanya. Maka memberi nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada anak tersebut wujud keadilan dan rahmat Islam. Karena pada akhirnya yang dinilai Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hukum, tetapi juga tanggung jawab dan kemanusiaan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.